Halo, selamat datang kembali di perkuliahan Geokimia Umum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu materi yang berkenaan dengan geokimia proses sedimentasi. Pada akhir perkuliahan hari ini diharapkan nanti kita bisa mereview berbagai hal, di antaranya seperti konsep redox, konsep EHPH, persamaan Nernst, dan bagaimana persamaan dan konsep redox ini nanti bisa berkontribusi terhadap proses sedimentasi. Kemudian kita akan membahas sistem karbonat dan bagaimana sistem ini adalah sistem yang penting di permukaan bumi dan berkaitan dengan proses sedimentasi. Dan nanti di bagian akhir kita akan membahas berbagai macam struktur dari mineral lempung dan bagaimana mineral lempung itu menjadi salah satu produk yang utama dalam proses weathering atau pelapukan. Sebelumnya mungkin ada baiknya jika kita membahas dulu latar belakang mengapa kita harus mempelajari kimia dan sedimentasi, dikarenakan kita tahu bahwa produk dari sedimentasi dan batuan sedimen itu banyak diatur oleh persamaan kimia. Dan persamaan kimia ini nantinya akan melibatkan persamaan redoks, reduksi dan oksidasi, dikarenakan adanya kontak antara batuan dan oksigen itu nantinya akan mendorong keterbentukan formasi sedimentasi atau batuan sedimen. Hal ini disebabkan karena di alam gitu ya, proses redoks ini nanti berkaitan dengan adanya potensial redoks, dan adanya juga kontribusi dari pH dari sekitar, dari lingkungan, itu nanti akan menjadi kontrol untuk menentukan produk akhir dari batuan sedimen atau produk-produk sedimen lainnya. Dan nantinya jika kita bisa memahami kaitan antara pembentukan sedimen products, itu bisa membantu kita untuk menentukan depositional environment, lingkungan pembentukan dari sebuah batuan yang nantinya bisa dikaitkan juga dengan proses geologi di daerah tersebut. Nah, untuk memulai perkuliahan hari ini saya akan masuk ke review dulu tentang redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Ini mungkin sudah banyak dibahas ketika kalian mengambil mata kuliah dasar ataupun ketika kalian SMA. Nah, redoks ini nanti ada kaitannya dengan tingkat oksidasi dari sebuah elemen, dan tingkat oksidasi dari sebuah elemen itu nanti akan menentukan sifat dari elemen tersebut di lingkungannya. Redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi, dan itu melibatkan adanya penambahan atau hilang dari elektron. Nah, kita tahu bahwa apabila ada ion yang bermuatan positif itu disebut dengan kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Jadi kalau kita memiliki suatu elemen yang mengalami hilang elektron, itu berarti elemennya mengalami oksidasi. Sedangkan kalau elemen itu menambah elektron, itu disebut dengan reaksi reduksi. Nah, ada juga istilah lagi reducing agent dan oxidizing agent. Jika reducing agent adalah merupakan donor elektron, elemen yang mendonorkan elektronnya, berarti oxidizing agent adalah suatu elemen yang menerima elektron. Nah, di sebelah kanan ini ada ilustrasi dari reaksi redoks yang terjadi di lab, tapi kurang lebih di alam konsepnya mirip. Jadi kita punya ini namanya suatu sel galvanik gitu ya, sistem sel galvanik. Ada gelas kimia yang berisikan dengan satu larutan zinc sulfat dengan adanya logam zinc, dan ada satu gelas kimia lainnya yang berisikan dengan larutan tembaga sulfat yang dicelupkan dengan strip dari lempeng tembaga. Nah, kedua gelas kimia ini kemudian akan digabungkan atau dihubungkan dengan jembatan garam yang biasanya berisi dengan KCl, dan nantinya elektron itu akan berpindah dari suatu larutan yang memiliki muatan negatif ke larutan yang memiliki muatan positif. Di dalam kasus ini, zinc akan mendonorkan elektronnya kepada tembaga, sehingga zinc ini nanti akan disebut dengan reaksi oksidasi, dan
tembaganya ini nanti akan mengalami reaksi reduksi. Dan biasanya untuk memudahkan cara membaca proses ini, kita bisa menggambarkannya dengan dua persamaan yang ini, yang hitam dan yang merah ini. Jadi yang oksidasi ada di sebelah kiri, dan ini strip 2 ini berarti jembatan garam, dan yang mengalami reduksi ada di sebelah kanan dari jembatan garam tersebut. Dan kalau reaksi kimianya secara sederhana bisa dituliskan sebagai berikut. Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Zn itu akan mengalami oksidasi, penambahan muatannya, dan Cu ini akan mengalami reduksi karena dia mengalami pengurangan dari elektronnya. Nah, suatu reaksi redoks ini bisa berjalan apabila nilai delta GR-nya itu mencukupi atau dia bernilai negatif. Konsepnya sama seperti konsep termodinamika yang sudah pernah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, bahwa kespontanan reaksi itu bergantung pada energi bebas Gibbs-nya. Nah, jadi suatu reaksi redoks itu pasti nanti punya besaran energi bebas Gibbs untuk menentukan kespontanannya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ada pergerakan elektron yang mendorong keterbentukan reaksi redoksnya. Nah, dikarenakan ada elektron yang bergerak dari suatu reaksi, ya, dari anode ke katodenya, maka kita bisa bilang bahwa ada gaya elektromotif yang terjadi di sistem redoks ini. Dan gaya elektromotif ini, ya, elektromotif force ini, gaya elektromotif ini nantinya akan menghasilkan voltase listrik. Makanya ada beberapa spesies yang nantinya itu bisa dikatakan menghantarkan listrik karena ada elektron yang berpindah dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan energi bebas Gibbs, secara sederhana persamaan energi bebas Gibbs dan persamaan redoks dinotasikan dalam persamaan matematika. Delta GR sama dengan minus NFE, di mana delta G itu adalah energi bebas Gibbs-nya, N itu adalah jumlah elektron yang berpindah, F adalah tetapan Faraday, kemudian E ini adalah besaran potensi redoks, yang mana merupakan pengurangan dari potensi reduksi dikurang potensi oksidasi. Nilai E ini itu ditentukan dari standar hidrogen elektrod atau SHE. Jadi kalau kita mau menghitung sesuatu kan sebaiknya kita harus punya standar. Jadi sudah ditentukan bahwa standar itu adalah sel hidrogen, elektroda dari hidrogen yang dinotasikan di reaksi yang diberikan garis putus-putus ini. Jadi kalau ada reaksi antara hidrogen itu nanti nilainya besarannya 0. Jadi semua besaran potensi redoks dari spesies-spesies lain itu berdasarkan berangkat dari nilai potensial redoks dari hidrogen. Jadi nilainya 0 pada kondisi standar 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam spesies dan besaran standar elektrod potensialnya. Jadi untuk semua spesies yang nilainya negatif di atas hidrogen itu nanti akan cenderung mengalami oksidasi, sedangkan nilainya yang positif itu akan cenderung mengalami reaksi reduksi. Hal berikutnya yang harus kita pahami jika kita sedang meninjau proses redoks adalah persamaan reaksi redoksnya. Jadi kita harus bisa menyetarakan reaksi redoksnya. Ini adalah langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk menyetarakan reaksi redoks. Jadi yang pertama, kita harus menentukan biloxnya untuk elemen-elemen yang terlibat dalam reaksinya. Yang kedua, kita menentukan jumlah elektron yang ditransfer antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan kemudian kita menyetarakan jumlah elektronnya. Lalu yang berikutnya kita menyetarakan jumlah elemennya, jadi kanan kiri harus jumlahnya sama, kecuali oksigen dan hidrogen, gitu ya. Baru nanti di tahap keempat dan kelima, kita menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan
spesi air, baik itu bisa di kiri atau di kanan dari reaksinya. Dan terakhir kita bisa menyetarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan spesi H+. Nah, untuk memudahkan ilustrasinya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Jadi kita punya reaksi antara mangan dan timbal oksida menjadi permanganat dan Pb2+. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan bilox dari masing-masing spesi. Di sini Mn itu nilainya 2+, karena kan dia muatannya 2+. Oksigen itu dia pasti bernilai 2- kecuali dia peroksida. Tetapi kalau defaultnya oksigen itu -2. Karena di sini di PbO2 itu ada 2 oksigen, jadi kita bisa bilang -2 dikali 2 -4. Makanya Pb-nya itu +4. Lanjut ke spesi sebelah kanannya, MnO4, oksigen memiliki nilai 2- dikali 4 berarti -8. Di sini ada 1 muatan negatif, berarti mangannya 7 kan, jadi biar setara. Dan terakhir Pb-nya adalah Pb2+, makanya dia biloxnya 2. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan elektron antara spesi mangan ya dan spesi timbalnya. Di mana mangan itu dia mengalami oksidasi karena dia menambah 5 elektron dari +2 ke +7. Sedangkan Pb dia mengalami reduksi karena dia kekurangan elektron gitu ya, dari +4 menjadi +2 kurang 2. Nah, langkah yang berikutnya, langkah yang kedua adalah kita menyetarakan jumlah elektronnya gitu kan. Tadi sudah saya sebut karena mangan dia kehilangan 5, berarti kita harus menambahkan di sisi yang berkurang gitu. Karena di sini ada +2, di sebelah kiri ada +2, berarti di sebelah kanan di sini ada +7 harusnya kan, kita kurangin 5. Dan Pb karena di sebelah kirinya itu dia sudah ada +4 dan di sebelah kanan ada +2, jadi kita menambahkan 2 elektron di sisi sebelah kiri. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita menyetarakan koefisiennya gitu kan. Nah, paling mudah adalah kita mengalihkan berdasarkan kelipatan yang paling kecil ya. Jadi 5 kali sama 2, faktor paling kecil adalah 10. Jadi gimana caranya kita bisa mencoret biar bisa dicoret gitu kan. Jadi yang Mn kita kali 2, yang Pb kita kali 5. Jadi kita punya reaksi seperti ini, 2 Mn2+ menjadi 2 MnO4- dan 10 elektron. Sedangkan yang Pb jadi 10 elektron ditambah 5 Pb2+ menjadi 5 PbO2+ menjadi 5 Pb2+ gitu ya. Nah, di sini kita bisa mencoret elektronnya. Jadi kita bisa mengeliminasi nih, dicoret seperti itu. Dan kemudian kita apakah sudah setara? Kan belum, karena ada satu sisi yang punya O4 dan ada satu sisi yang tidak ada O-nya sama sekali gitu ya, maksudnya kurang O-nya gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita melakukan penambahan penyetaraan oksigen dan hidrogen dengan menambahkan H2O dan H+ gitu ya. Nah, di yang reaksi yang Mn di sebelah kanan kan ada O-nya, berarti kita harus menambahkan air di sisi sebelah kiri gitu ya, untuk menambah oksigen ya, karena kan tidak ada oksigennya di sini. Jadi kita di sini ada 2 kali 4 berarti ada 8 oksigen, mau nggak mau kita harus menambahkan 8 H2O. Tapi berarti di sebelah kanan itu kekurangan H+. Jadi kita tinggal menambahkan saja H+, gitu ya. Menambahkan H+, ada 8 kali 2 H+, berarti ada 16 H+ yang harus ditambahkan di sebelah kanan dari reaksi mangan. Untuk yang Pb, kita punya PbO2 menjadi Pb2+, berarti di sebelah kanan itu kekurangan oksigen. 5 kali 2 oksigen, berarti kita harus menambahkan 10 oksigen di sebelah kanan. Jadi kita tambahkan 10 H2O, berarti di sebelah kiri kekurangan spesi H+. Jadi kita tambahin 10 kali 2, kita tambahkan 20 H+. Nah, kita sederhanakan reaksi ini dengan mencoret apa yang bisa kita coret. Jadi elektron yang kita coret, kemudian H2O-nya juga bisa kita coret, kita kurangin, sisa 2 di sebelah kanan. Begitu pun juga dengan spesi H+-nya. Kita bisa coret di sini dan kita punya sisa 4 H+. Jadi, penyetaraan reaksi untuk reaksi redoks mangan dan timbal oksida ini adalah menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 PbO2 ditambah 4 H+ menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+ ditambah 2 H2O. Nah, ini adalah
bagaimana kita cara menentukan atau menyetarakan reaksi redox gitu ya, yang sangat mungkin untuk terjadi di alam. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa reaksi redox itu bergantung pada nilai delta G dari reaksi tersebut. Jadi apabila nilai delta G-nya itu negatif, berarti kita bisa bilang reaksi redox tersebut berlangsung dengan spontan. Nah, bagaimana kaitan antara reaksi redox dan konsentrasi dari spesies-spesiesnya itu diatur dengan persamaan Nernst. Jadi misalnya kita punya suatu persamaan reaksi yang dinotasikan sebagai A tambah B ditambah menjadi C ditambah D, di mana A ini adalah spesies yang mengalami oksidasi, B mengalami reduksi, C mengalami reduksi, dan D mengalami oksidasi. Kita tahu dari persamaan termodinamika bahwa ada persamaan energi bebas Gibbs dalam keadaan tidak standar, yaitu adalah delta GR sama dengan delta G0R ditambah RT ln K atau ln Q, di mana K itu adalah tetapan kesetimbangan. Atau kalau jika tidak dalam kesetimbangan, dia adalah ln Q. Q itu adalah hukum aksi massa, di mana K itu sama dengan aktivitas atau konsentrasi dari produknya dibagi dengan aktivitas atau konsentrasi dari reaktannya. Jadi kalau kita tuliskan secara matematika, kita punya hubungan seperti ini ya. Jadi konsentrasi atau aktivitas dari C dipangkatkan koefisiennya, dikalikan konsentrasi dari D dipangkatkan koefisiennya, dibagi aktivitas atau konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya, dikalikan aktivitas atau konsentrasi B dipangkatkan koefisiensinya. Nah, sebelumnya di beberapa slide sebelum ini saya sudah menyebutkan bahwa kita punya hubungan matematika antara nilai potensial redox dan energi bebas Gibbs yang dinyatakan dengan delta GR sama dengan min NFE. Jadi kalau kita punya dalam keadaan standar, kita tinggal tuliskan saja, tambahkan nolnya ya. Jadi kita punya delta G0R sama dengan min NFE 0. Berarti dalam keadaan standar. Apa yang kita lakukan adalah kita substitusi si nilai NFE-nya ini ke dalam persamaan yang ini gitu ya. Jadi kita punya hubungan seperti ini, E sama dengan E0 dikurang RT min NF ln dari K atau Q-nya. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti kita punya E sama dengan E0 min RT per NF dikali ln K, atau juga ini yang disebut dengan persamaan Nernst. Nah, jadi masing-masing parameternya kita punya seperti ini. E ini adalah potensial redox dalam keadaan tidak standar. Jadi kita harus tahu dulu E0 ini berapa ya dalam keadaan standar, di mana E0 ini adalah pengurangan dari potensial reduksi dikurang dari potensial oksidasi. Jadi kita harus bisa menentukan dulu nih, mana spesies yang mengalami reduksi dan mana spesies yang mengalami oksidasi. Kemudian R adalah tetapan gas, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. T adalah temperaturnya, bisa dalam keadaan Kelvin. N adalah jumlah elektron yang berpindah. Tadi kita sudah bisa mengidentifikasikan ya kan, ketika kita menyetarakan reaksi. F adalah tetapan Faraday 96485 atau suka dibulatkan menjadi 96.500 Joule per volt. Dan K adalah tetapan kesetimbangan ya. Jadi dia merupakan pengalian dari konsentrasi atau aktivitas dari spesies-spesiesnya. Tadi kan kita sudah melihat di sel galvanik yang awal gitu ya, bahwa ada 2 gelas kimia, ada larutannya juga. Itu larutannya punya konsentrasinya dan kita bisa menentukan potensi redoksnya apakah mungkin terjadi atau enggak dari besaran konsentrasinya. Nah, konsep yang berikutnya selain konsep persamaan Nernst itu juga ada konsep EH gitu ya. Jadi kadang untuk memudahkan pembacaan kayak kita punya konsep pH gitu kan. Kalau pH kan kita jadi tahu kapan suatu larutan itu sifatnya asam atau sifatnya basa dari nilai pH-nya. Nah, sama seperti itu kalau di redox itu ada konsep EH gitu ya. Jadi nanti EH ini adalah suatu besaran yang menentukan besaran gaya elektromotif dari suatu reaksi relatif terhadap si standar hidrogen elektrod potensialnya. Jadi kita ngurangin besaran redoksnya dengan
0 gitu ya, karena kan standar SHI-nya adalah hidrogen dan itu besarannya 0. Nah, selain itu karena EH itu dia kayak masih terlalu arbitrary, terlalu luas, jadi biasanya disederhanakan lagi gitu ya dengan konsep PE, kayak pH. Nah, jadi misalnya kita punya suatu reaksi, di sini ada reaksi reduksi antara besi 3 dan besi 2+. Jadi besi 3 dia ditambah 1 elektron menjadi besi 2+. Kalau gitu tetapan kesetimbangannya kan berarti kan produk dibagi reaktan gitu ya. Jadi kita punya Fe2+ dibagi Fe3+ dikali E-. Nah, masalahnya E- ini kan dia bukan konsentrasi, tetapi dia adalah aktivitas atau adanya elektron yang bergerak gitu. Nah, jadi karena dia bukan sama dengan konsentrasi dari elektronnya, elektron kan tidak bisa dikonsentrasikan gitu ya, tidak ada besarannya. Jadi kita nyatakan E ini sebagai PE gitu ya. Jadi atau min log dari E minnya berapa. Jadi bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita ubah persamaan tetapan kesetimbangannya ini dalam bentuk logaritmanya. Kita punya logaritma K sama dengan logaritma Fe2+ dikurang logaritma Fe3- dikurang logaritma E- ini. Jadi kita punya PE-nya di sini. Nah, kenapa bisa kurang? Kan kalau kita punya logaritma yang dibagi berarti kan sama dengan dikurang gitu kan. Jadi bisa dikonversikan seperti itu. Jadi kita punya persamaan sama dengan log K-nya sama dengan log Fe2+ dikurang log Fe3+ dikurang PE. Jadi kita ganti nih si log E-nya ini dengan PE gitu ya, biar bisa disetarakan. Lalu kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan atau membuat persamaannya dalam bentuk PE gitu. Kita tinggal ubah aja cara matematikanya, kita bolak-balik. Jadi kita punya PE sama dengan log K ditambah log konsentrasi Fe3+ dikurang konsentrasi Fe2+. Di dalam keadaan standar, konsentrasi Fe3+ sama dengan konsentrasi Fe2+ sama dengan 1. Jadi kita punya PE dalam keadaan standar itu sama dengan log K. Nah, berarti atau kita punya PE sama dengan 1/N dikali log K. Karena ini dalam keadaan standar, kita harus bisa menentukan dalam keadaan non-standar, karena sering sekali yang terjadi di alam itu dalam keadaan tidak standar. Nah, jadi ini ibaratnya kita kayak punya pH, tapi ini kita punya P untuk reduksi dan oksidasi. Jadi kita punya PE sama dengan PE0 ditambah 1/N dikali logaritma activity dari spesies yang mengalami oksidasi dibagi dengan aktivitas dari spesies yang mengalami reduksi. Gitu ya. Jadi kan untuk ya sama seperti konsep pH. Kenapa sih kita pakai konsep pH? Kan untuk memudahkan melihat relativitas dari asam atau basa suatu larutan. Jadi dari sini dengan menggunakan PE kita pengen melihat relativitas dari suatu spesies itu mengalami reduksi atau mengalami oksidasi, dan nantinya akan dikaitkan dengan kespontanan reaksi redoks tersebut. Nah, seperti biasa, kita nggak bisa mengambil value PE atau EH atau E0 itu secara mandiri. Jadi kita harus bisa mengkaitkan angka-angka tersebut dengan variabel lain, karena kan kalau di alam kan semua tidak berdiri sendiri, semua berdiri dari kombinasi antara 2 atau 3 variabel. Nah, kalau untuk redoks, biasanya di alam itu, dia dinotasikan dalam kaitan antara EH dan pH. Nah, diagram EH dan pH ini nantinya akan menentukan kestabilan dari berbagai macam spesies yang ditemukan di alam. Nah, kestabilan dari berbagai macam spesies di larutan dan kelarutan dari fase-fase padat yang ditemukan di alam itu ditentukan dari potensial redoks yang ditemukan di alam tersebut gitu ya. Di berbagai macam kasus kita bisa tahu bahwa di alam sendiri itu ion-ion H+ itu banyak terlibat dalam reaksi, karena H+ kan ion asam ya, jadi dia banyak mendorong keterbentukan reaksi. Jadi biasanya geochemist itu nanti akan melihat suatu kaitan antara kestabilan berbagai macam spesies terhadap besaran potensi redoks dan juga pH dari spesies tersebut.
dari kondisi atau sistem tersebut gitu ya. Dan itu nanti biasanya dilakukan ditentukan secara eksperimental dengan menggunakan dasar termodinamikanya untuk menentukan kestabilan dari berbagai macam spesies. Nah, untuk contohnya biar memudahkan visualisasi, di sini kita punya berbagai macam kestabilan untuk reservoir air yang ditemukan di alam gitu ya. Jadi kita punya nih diagram EH dan pH gitu kan, di mana X-nya itu adalah pH 0 sampai 14 maksimum gitu kan. EH-nya adalah ya berapapun besaran si potensial redoksnya. Jadi di sini kita bisa melihat ada ada 2 garis yang rigid gitu ya, dan dia menentukan batas antara spesinya. Jadi kalau di dalam kotak ini air itu stabil sebagai ya H2O. Tapi kalau di bawah garis yang bawah ini, air itu ya kondisinya dia dalam H2 gitu ya. Kalau di atas garis yang atas ini, berarti di area ini dia stabilnya sebagai O2. Jadi kalau kita punya suatu section gitu ya di dalam grafik ini, kita bisa melihat nih ada berbagai macam jenis air gitu kan. Kalau kira-kira di sini nih ada garis putus-putus ini, berarti ini adalah yang di sini ini adalah lingkungan yang oksik karena dia mengalami kontak dengan atmosfer. Jadi dia mendekat ke permukaan gitu ya. Sedangkan yang dari garis kira-kira 400 plus EH ini ke bawah ini, itu kira-kira lingkungan sekitarnya dia reduksi, jadi atau disebut dengan anoksik gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa EH dan pH itu bisa menggambarkan suatu lingkungan dari sistem tersebut gitu ya. Misalnya apakah dia ada di dekat permukaan atau dia sangat di bawah permukaan gitu ya. Jadi dia ditemukan sebagai air formasi. Dan ini membantu kita untuk menentukan kira-kira perubahan fisik apa sih yang mungkin terjadi di air gitu ya, dengan menggunakan parameter pH dan juga potensial redoks dari si air tersebut. Nah, jadi ini hanya terbatas gitu ya, berdasarkan tekanan oksigen antara 1 sampai 10 pangkat minus 8,31 atmosfer. Jadi dia hanya dibatasi oleh tekanan tersebut gitu ya. Dan ini semua didasari dari persamaan reaksi redoks dari air. Nah, tapi tidak terbatas di air saja, ada contoh-contoh lain gitu ya, yang mana dikonstruksikan diagram EH-pH. Jadi di paling kiri kita punya EH-pH untuk spesies Cu ya, copper. Kemudian di tengah itu ada untuk spesies arsenik, dan yang di kanan ini ada spesies besi. Cara membacanya kurang lebih sama gitu ya. Jadi ini menggambarkan hubungan antara EH, potensial redoks, dan pH untuk berbagai macam spesies. Jadi ibaratnya kalau kita punya, untuk yang Cu nih ya, ini adalah berbagai macam tingkat kestabilan Cu, tembaga untuk di berbagai macam lingkungan pengendapan, dan ini bisa sering dikaitkan dengan pembentukan ore ya, atau endapan mineral seperti itu. Jadi misalnya kita punya kondisi yang oxidizing, jadi dekat permukaan gitu ya, dengan pH-nya rendah, pH-nya 2, berarti kita punya spesiesnya Cu gitu. Tapi kalau misalnya kita punya suatu kondisi di mana itu kondisinya dia reducing gitu ya, tidak ada oksigen yang cukup, di bawah 400 ini kayak kita lihat ya, air kan di bawah 400 EH itu berarti dia kondisi reduksi gitu ya. Ini jadi kita misalnya punya di 400 minus 400 EH, terus kemudian pH-nya 12, kita nanti akan ketemu endapan native copper. Kita akan temukan endapan tembaganya. Kalau misalnya kita naik lagi nih ke dekat permukaan, berarti kondisi lebih teroksidasi, kita akan menemukan malakit gitu ya. Dan kita menemukan spesies apa di kondisi apa, yaitu dengan menggunakan diagram seperti ini. Nah, contoh lainnya misalnya untuk yang besi nih gitu ya,
Ini adalah diagram yang menggambarkan kestabilan untuk magnetit dan hematit ya di larutan yang mengandung besi. Jadi kalau kita misalnya punya di sini PE ya, tapi PE kan nanti bisa dikaitkan dengan EH gitu ya. Jadi kalau kita punya pH-nya 10, kemudian PE-nya 8, nanti kita di lingkungan tersebut kita akan menemukan hematit dan juga air. Tapi kalau misalnya kita punya pH yang rendah, kita punya pH 2 atau pH 1, dan kemudian PE-nya dia 4, kita akan menemukan Fe2+, spesiesnya Fe2+. Kalau PE-nya kita naikin jadi 20, kita akan menemukan spesies Fe3+, gitu ya. Jadi itu adalah kurang lebih bagaimana kita cara membaca dan menginterpretasi diagram tersebut. Nah, tadi saya sudah menyebutkan istilah-istilah seperti oksik dan anoksik. Nah, jadi kalau di alam sendiri ada klasifikasinya nih yang diberikan untuk lingkungan redoksnya gitu ya. Bergantung terhadap seberapa banyak sih si sistem tersebut itu bisa melarutkan oksigen gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu sistem yang oksik, berarti dia bisa melarutkan oksigen dengan cukup banyak gitu ya. Dan nanti biasanya ditemukan seperti hematit atau geotit dan seterusnya. Di sini dibagi lagi nih sama referensinya. Ada juga suboksik, jadi dia di antara oksik dan anoksik di zona transisi gitu kira-kira ya. Kemudian yang sering ditemukan lagi adalah keadaan anoksik, berarti dia kekurangan oksigen gitu kan, tidak ada oksigen yang terlarut dalam suatu sistem tersebut gitu. Dan itu biasanya dibagi lagi nih sama scientist gitu, kategori anoksik. Ada sulfidik, ada non-sulfidik, tergantung dari seberapa banyak kandungan sulfat yang terlarut gitu. Jadi makanya kalau di kondisi anoksik kita biasa menemukan mineral-mineral yang nantinya mengandung es gitu ya. Misalnya seperti pirit, markasit atau rhodochrosite. Ini semua ada FeS2 gitu ya. Jadi semua ada kandungan sulfurnya gitu. Jadi untuk diingat gitu ya, oksik itu adalah suatu kondisi dia mengandung oksigen dan bisa dekat permukaan. Kalau anoksik dia hampir tidak mengandung oksigen dan biasanya dia lebih jauh ke bawah ke dalam permukaan.